Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hati nurani. Pada minggu kemarin kita sudah melanjutkan materi pada minggu ini. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang hati nurani. Apa itu hati nurani? Ini adalah pertanyaan yang mendasar mewakili refleksi diri kita masing-masing sebagai manusia. Nah, hati nurani yaitu inti dari kedalam diri manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan dalam KGK nomor 1176 menegaskan bahwa hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia. Nah, dasarnya itu sucinya. Di situ ada seseorang diri bersama dengan Allah yang sapaannya menggema dalam batinnya. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa hati nurani adalah sesuatu yang paling rahasia berada di dalam diri manusia masing-masing. Nah, hati nurani itu menggerakkan akal budi pikiran kita. Secara seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan. Dengan kasus yang Ibu ceritakan tadi, dapat kita ambil bahwa kita merefleksikannya, kita diajak untuk mengecek bagaimana cara kerja hati nurani kita. Pastilah di saat yang mendesak itu, dengan pikiran yang sehat, kita akan bertanya, apakah ini baik atau tidak saya lakukan? Maka hati nurani akan memberikan sinyal, respon hati nurani kita merespon dengan pikiran kita dalam diri kita untuk memutuskan. Sudah barang tentu ia memberikan suatu kesaksian tentang kebenaran, sehingga kita dapat memutuskan secara bijaksana. Di lain pihak, ada beberapa orang yang meremehkan bisikan atau getaran-getaran yang keluar dari hati nuraninya. Inilah yang membuat orang akhirnya merasa menyesal dan gagal dalam memutuskan sesuatu secara bijaksana. Salah satu faktornya adalah yang terkadang merasa tidak peduli dengan getaran-getaran yang keluar dari hati nuraninya, sehingga ia menekan cara kerja dari hati nuraninya. Ini juga berkaitan dengan kondisi batin yang tidak tenang dan tidak sadar akan semua hal yang Ibu jelaskan. Kita sebagai manusia mengantar manusia untuk menerima secara utuh dan penuh tanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Ini pun tidak menutup kemungkinan ketika tanpa sadar atau tidak sengaja seseorang telah melakukan kesalahan. Nah, yang jahat atau tidak sesuai, manusia harus bertanggung jawab, beri kehidupan sendiri di hadapan. Maka pengadilan, yaitu pengadilan dalam kehidupan kita, kehidupan yang mengadili itu Yesus atau Allah sesuai dengan perbuatan yang baik maupun yang jahat. Maka keputusan hati nurani kita tetap memberi kesaksian bahwa kebenaran moral berlaku, sementara keputusannya yang konkret itu salah. Dengan adanya rasa bersalah dapat mengantar manusia untuk memohon ampun. Selanjutnya manusia akan melakukan yang baik supaya dengan bantuan rahmat Allah yang mengembangkan kebijakan secara terus menerus, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus